Aku diselamatkan pahlawanku, sampai aku tidak sadar. Aku melakukan cekurukuk di rumahku saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke. Selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Aku tak pernah menyangka hidupku bisa berubah begitu cepat. Baru sebulan lalu, aku masih bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota, menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, semuanya hancur dalam semalam karena satu kesalahan fatal. Temanku, yang sudah lama ku tahu suka bermain dengan wanita, terlibat kasus dengan seorang pelanggan. Dan sayangnya, karena aku bersamanya malam itu, namaku ikut terseret. Aku dipecat tanpa banyak penjelasan. Tak ada pilihan lain, aku pulang ke kampung. Rumah orang tuaku masih berdiri di sana, walau kini hanya dihuni oleh ibuku yang sudah mulai renta. Ayahku sudah lama tiada. Aku pikir, setidaknya di kampung aku bisa menenangkan diri dan mencari cara untuk bangkit lagi. Hari-hari di kampung berlalu dengan lambat. Tidak seperti di kota yang penuh hiruk-pikuk, di sini kehidupan terasa lebih santai. Aku sering duduk di teras, mengamati orang-orang berlalu lalang di jalan tanah yang membelah perkampungan. Sebagian besar pemuda seusiaku sudah menikah atau merantau. Aku merasa seperti orang asing di tempat sendiri. Sampai suatu hari, kejadian tak terduga itu terjadi. Aku sedang berjalan ke warung ketika melihat seorang perempuan nyaris tertabrak motor. Pengemudinya tak memperhatikan jalan, dan perempuan itu terlalu asyik dengan ponselnya. Dengan refleks, aku berlari dan menarik tangannya, membuatnya jatuh ke pelukanku tepat sebelum motor itu melaju kencang melewatinya. Astaga, maaf, aku nggak lihat, katanya dengan suara bergetar. Matanya yang besar menatapku, masih syok. Aku baru sadar siapa dia. Perempuan itu bernama Rina. Rumahnya hanya beberapa rumah dari tempatku. Aku sering melihatnya sekilas, tapi tak pernah benar-benar memperhatikannya. Namun, dalam jarak sedekat ini, aku bisa melihat betapa cantiknya dia. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Gak apa-apa. Untung aku sempat narik kamu, kataku, masih menahan lengannya. Dia menarik napas dalam, lalu tersenyum malu-malu. Makasih, ya kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah lecet-lecet atau lebih parah lagi. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih sering memperhatikan Rina. Dia ternyata pengangguran sepertiku. Dulu, katanya, dia sempat bekerja di kota, tapi karena ibunya sakit, dia pulang dan akhirnya tidak pernah kembali ke pekerjaannya. Sekarang dia hanya tinggal di rumah, membantu ibunya mengurus warung kecil mereka. Aku mulai mencari cara untuk mendekatinya. Setiap kali aku lewat depan rumahnya, aku sengaja menyapa ibunya, lalu mencuri kesempatan untuk berbicara dengan Rina. Awalnya dia terlihat cuek, tapi lama-lama aku bisa melihat ada ketertarikan di matanya. Aku mulai menggoda dan merayunya secara halus. Sesekali aku memuji kecantikannya, atau bercanda tentang bagaimana dia hampir tertabrak motor waktu itu. Dia tertawa, tapi aku tahu dari caranya menundukkan kepala dan memainkan rambutnya bahwa dia sebenarnya menikmati perhatianku. Saat ibunya sedang sibuk di dalam, aku sering berdiri di depan rumahnya, mengobrol berdua. Aku sengaja melemparkan godaan-godaan kecil yang membuat pipinya merona. Kalau aku nggak nolongin kamu waktu itu, mungkin aku nggak punya alasan buat ngobrol sama kamu sesering ini, kataku suatu hari. Dia tersenyum, menunduk.
Mungkin kita memang ditakdirkan buat ketemu gini, ya? Aku merasakan ada sesuatu dalam tatapannya. Sebuah tantangan. Sebuah godaan yang tak bisa diabaikan. Sejak hari itu, aku semakin gencar mendekatinya. Aku tahu, cepat atau lambat, Rina akan menyerah pada godaanku. Aku hanya perlu waktu yang tepat untuk membuatnya tak bisa menolak. Setelah perbincangan kami yang terakhir, aku semakin yakin bahwa Rina mulai nyaman denganku. Dia tidak lagi menghindar, bahkan sesekali menatapku dengan tatapan yang sulit kutafsirkan, campuran antara rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam. Setiap hari aku mencari alasan untuk bertemu dengannya. Jika ibunya sedang tidak ada, aku lebih leluasa menggodanya. Aku mulai berani mendekat, berbicara lebih pelan, dan menatap matanya lebih lama. Aku tahu dia menyadarinya, tapi dia tidak menolak. Suatu sore, aku sengaja datang ke warung ibunya dengan alasan membeli kopi. Saat itu warung sedang sepi, dan hanya ada Rina yang berjaga. "Kopi hitam satu, ya," kataku sambil menyeringai. Dia tertawa kecil. "Kenapa akhir-akhir ini sering banget ke sini?" "Ya, siapa tahu dapat bonus," godaku. Dia mengangkat alis. "Bonus apa?" Aku mencondongkan tubuh, membuatnya sedikit mundur. "Bonus senyum manis dari kamu, mungkin." Dia menampar pelan lenganku sambil tertawa. "Ih, gombal banget." Aku hanya tersenyum. Aku tahu aku sedang menuju ke arah yang benar. Semakin hari, aku semakin berani. Aku mulai mengajaknya ngobrol di tempat yang lebih sepi, mencari celah untuk menyentuhnya dengan alasan bercanda. Awalnya, dia tampak ragu, tapi setiap kali aku menyentuh tangannya atau menyandarkan bahuku padanya saat duduk berdua, dia tidak menjauh. Suatu malam, aku mengirim pesan singkat padanya. "Keluar bentar, yuk." Aku di depan rumah. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan baju tidur tipis dan rambut yang masih basah. Aku meneguk ludah. Dia tampak begitu alami dan cantik. "Kok tiba-tiba ngajak keluar?" tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum, lalu menarik tangannya ke sudut yang lebih gelap di dekat pohon besar. "Cuma pengen ngobrol lebih bebas." Dia tidak menolak, tapi aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat. Aku tahu dia gugup, tapi juga penasaran. Aku semakin mendekat, hingga jarak kami hanya beberapa senti. "Rina, kamu sadar nggak sih kalau aku suka sama kamu?" tanyaku lirih. Dia menunduk, menggigit bibirnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku mengangkat dagunya perlahan, membuatnya menatapku. "Kalau kamu nggak suka, aku bisa berhenti." Dia diam, tapi tidak menjauh. Itu sudah cukup bagiku. Dengan perlahan, aku menyentuh pipinya, lalu mendekatkan wajahku ke wajahnya. Jantungku berdetak kencang, dan aku tahu, ini adalah momen yang kutunggu. Saat bibirku hampir menyentuhnya, dia tiba-tiba menoleh ke samping. "Aku takut, Mas." Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Takut kenapa? Aku nggak akan maksa kalau kamu nggak mau." Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang berkabut. "Aku juga suka sama kamu, tapi kita harus hati-hati." Aku tahu, itu bukan penolakan. Itu hanya bentuk dari kegugupannya. Dan aku yakin, aku hanya butuh sedikit waktu lagi sampai dia benar-benar luluh. Malam itu, aku pulang dengan senyum puas. Rina semakin dekat denganku. Dan aku tahu, tak lama lagi, aku bisa memiliki dirinya seutuhnya. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Rina tidak lagi canggung saat bersamaku. Setiap kali aku datang ke warung, dia selalu menyambutku dengan senyum yang berbeda, senyum yang penuh arti. Aku tahu dia mulai nyaman denganku,
dan aku semakin berani mengambil langkah lebih jauh. Sore itu, aku kembali datang ke warungnya. Kali ini aku sengaja menunggu sampai ibunya pergi ke rumah tetangga. Rina sendirian di sana, sibuk merapikan barang dagangan. Aku masuk tanpa banyak bicara, hanya berdiri di belakangnya sambil menyandarkan tubuh ke etalase kayu tua itu. Sendirian, tanyaku pelan. Dia menoleh dan tersenyum kecil. Iya, sebentar lagi ibu pulang. Aku melirik keluar. Jalanan sepi. Matahari mulai turun ke ufuk barat, menyisakan cahaya jingga yang samar. Aku melangkah mendekat, menyandarkan tanganku di rak tepat di sampingnya. Masih takut? Tanyaku, mengingat percakapan kami beberapa malam lalu. Dia menunduk, tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat wajahnya memerah. Bukan takut, tapi... Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku mengangkat tangannya, menggenggamnya lembut. Aku nggak akan nyakitin kamu. Dia masih diam, tapi tidak menarik tangannya. Aku tahu, ini saatnya. Dengan perlahan, aku mengusap punggung tangannya dengan ibu jariku, menciptakan kehangatan di antara kami. Rina, aku serius sama kamu, ucapku tulus. Dia akhirnya menatapku. Ada sesuatu di matanya, keraguan, keinginan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Aku mendekat sedikit lagi, membiarkan napasku menyapu wajahnya. Kalau serius, buktikan, bisiknya hampir tak terdengar. Aku tersenyum. Aku tahu dia sudah siap. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Rina langsung menjauh, menarik tangannya dari genggamanku. Wajahnya panik. Ibu pulang, katanya setengah berbisik. Aku mundur selangkah, mencoba bersikap santai. Tak lama, ibunya masuk dengan senyum ramah seperti biasa. Kamu lagi di sini, nak? Tanyanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu, kebetulan lewat, sekalian beli kopi lagi. Ibunya tertawa kecil. Sering banget beli kopi di sini. Jangan-jangan bukan kopinya yang dicari. Aku melirik sekilas ke arah Rina, yang langsung menunduk, pura-pura sibuk merapikan barang di meja. Aku hanya tersenyum, lalu mengambil kopi dan berpamitan pergi. Tapi sebelum keluar, aku sempat berbisik pelan di dekat Rina. Nanti malam, aku tunggu. Aku tidak menunggu jawaban. Aku tahu dia mengerti. Malam itu, aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, tak jauh dari rumahnya. Udara terasa hangat, dan hanya suara jangkrik yang menemani. Aku menunggu dengan sabar, berharap Rina benar-benar datang. Beberapa menit berlalu. Aku mulai ragu. Mungkin dia berubah pikiran? Mungkin dia takut? Tapi kemudian, suara langkah pelan terdengar. Aku menoleh, dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku melihatnya berdiri di sana. Dia mengenakan kaos longgar dan celana panjang tipis. Rambutnya tergerai, dan matanya menatapku dengan ragu. Kamu beneran nunggu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku bilang serius, kan? Dia menggigit bibirnya, lalu mendekat. Aku meraih tangannya, menariknya duduk di sampingku. Aku nggak tahu ini benar atau salah, katanya lirih. Aku mengusap jemarinya. Yang penting, kita sama-sama mau. Aku nggak akan maksa kalau kamu nggak siap. Dia diam cukup lama. Aku bisa melihat pikirannya berputar, menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, perlahan, dia bersandar ke bahuku. Aku percaya sama kamu. Aku merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Aku menoleh, menatap wajahnya yang begitu dekat. Di bawah sinar bulan, dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Aku menyentuh pipinya, dan dia tidak menolak.
Ketika akhirnya bibir kami bertemu, aku tahu, tidak ada lagi keraguan di antara kami. Malam itu menjadi saksi bahwa perasaan ini bukan sekadar main-main. Bahwa antara aku dan Rina, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar godaan atau rasa penasaran. Dan aku berjanji, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dalam. Rina tidak lagi ragu saat bersamaku. Setiap kali aku datang ke warung, dia menyambutku dengan tatapan yang lebih lembut, senyum yang lebih tulus. Kami tak lagi sekadar berbicara basa-basi, ada sesuatu yang mengikat kami lebih erat. Namun, kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah malam itu, desas-desus mulai menyebar di kampung. Orang-orang mulai membicarakan kedekatan kami. Awalnya hanya bisik-bisik di antara ibu-ibu yang suka bergosip di warung, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang memperhatikan. Aku dengar kamu sering ke rumah Rina malam-malam, kata seorang temanku saat kami duduk di pos ronda. Aku tersenyum, mencoba menghindari pembicaraan itu. Ah, cuma ngobrol biasa. Orang-orang aja yang suka melebih-lebihkan. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar gosip. Ibunya Rina mulai curiga. Suatu sore, ketika aku datang seperti biasa untuk membeli kopi, ia menatapku dengan tatapan berbeda, lebih tajam, lebih penuh tanda tanya. "Kamu serius sama Rina?" tanyanya tiba-tiba. Aku sedikit terkejut, tapi aku mencoba tetap tenang. "Iya, Bu. Saya serius." Dia menghela napas, lalu menatap putrinya yang berdiri tak jauh dari kami. "Rina, kamu juga serius?" Rina menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku melihat ibunya mengepalkan tangan di pangkuannya. "Kalau begitu, kapan kamu melamar dia?" Aku tercekat. Aku memang menyukai Rina, tapi aku belum berpikir sejauh itu. Hubungan kami baru berjalan sebentar, dan aku belum memiliki pekerjaan tetap setelah pulang dari kota. Melihat aku diam, ibunya menghela napas panjang. "Aku tidak akan memaksa, tapi kalau kamu memang serius, jangan biarkan orang-orang terus bergosip buruk tentang anakku." Aku meninggalkan warung dengan pikiran penuh. Aku menyukai Rina, itu jelas. Tapi apakah aku siap menikahinya? Malam itu, aku dan Rina bertemu lagi di tempat biasa kami. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. "Ibu ngomong sesuatu ke kamu tadi," tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Dia nanya kapan aku mau melamar kamu." Rina terdiam. Dia menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan tatapan penuh harap. "Aku nggak akan maksa, Mas. Aku tahu kamu belum siap. Tapi kalau kita terus begini, orang-orang akan semakin banyak yang bicara. Dan ibu mulai khawatir." Aku menghela napas. "Aku ingin menikah denganmu, Rina. Tapi aku belum punya pekerjaan tetap. Aku nggak mau asal menikah lalu malah bikin kamu susah." Dia menggenggam tanganku. "Aku nggak butuh kemewahan, Mas. Aku cuma butuh kepastian." Aku menatapnya lama. Aku tahu dia tulus. Tapi dalam hatiku, aku masih bimbang. Dan ternyata, kebimbangan itu membawa malapetaka. 2 hari setelah percakapan itu, aku mendapat kabar buruk. Salah satu tetangga melihat kami berdua keluar dari kebun belakang rumah Rina pada malam sebelumnya. Mereka langsung melaporkan kepada ketua RT. Pagi harinya, aku didatangi beberapa orang tua kampung. Mereka memanggilku ke balai desa untuk menjelaskan hubungan kami. "Apa benar kamu sering bertemu Rina diam-diam di malam hari?" tanya Pak RT dengan suara berat. Aku menelan ludah. "Kami hanya ngobrol, Pak. Kami memang dekat, tapi tidak melakukan hal-hal yang melanggar." Seorang bapak yang lain menggeleng. "Kalau begitu,
Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau kalian memang serius, kenapa tidak segera menikah? Aku terdiam. Aku melihat ke arah Rina yang duduk di sebelah ibunya. Matanya berkaca-kaca. Ibunya akhirnya angkat bicara. Saya tidak mau nama anak saya hancur. Kalau memang kamu serius, kita tentukan tanggal pernikahan sekarang. Aku merasa seperti terjebak. Semua orang menatapku, menunggu jawaban. Aku melihat Rina, perempuan yang selama ini aku kejar, yang aku buat jatuh cinta. Dia berharap aku mengiyakan. Tapi aku tidak bisa. Beri aku waktu, Bu, kataku akhirnya. Aku ingin menikahi Rina, tapi tidak sekarang. Aku harus memastikan aku bisa membahagiakannya dulu. Ibunya menunduk, mengusap air mata. Rina menggigit bibirnya, matanya penuh luka. Pak RT menghela napas. Baik, kami tidak bisa memaksa. Tapi ingat, jangan lagi bertemu diam-diam. Jangan sampai kejadian ini membuat nama baik keluarga Rina hancur. Aku mengangguk, lalu beranjak pergi. Tapi saat aku melangkah keluar dari balai desa, aku mendengar suara Rina memanggilku. Mas. Aku menoleh. Dia berdiri di sana, matanya merah dan penuh air mata. Kenapa kamu gak bisa kasih aku kepastian? Suaranya bergetar. Aku terdiam. Aku pikir kamu mencintaiku, lanjutnya. Aku mencintaimu, Rina, kataku pelan. Tapi aku juga takut. Aku takut gagal. Aku takut mengecewakanmu. Dia tersenyum pahit. Jadi kamu lebih memilih takut daripada aku. Aku tak bisa menjawab. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang gelap. Aku merasa hampa. Aku telah mendapatkan cinta Rina, tapi aku juga kehilangan kepercayaannya. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa Rina dan ibunya akan pindah ke kota. Aku datang ke rumahnya, tapi hanya ibunya yang menyambutku. Rina nggak mau ketemu kamu, katanya dengan suara lelah. Dia sudah cukup terluka. Aku menatap ke dalam rumah, berharap bisa melihatnya sekali lagi. Tapi dia tidak muncul. Hari itu, Rina pergi. Dan aku hanya bisa menyesali keputusan yang tidak berani aku ambil. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.